Nah itu Bu Rosti, ini kan sesuai yang dijelaskan oleh Bang Nasrullah bahwa sebenarnya proses hukum masih terus berjalan. Ini artinya juga masih ada kemungkinan ataupun kesempatan bagi Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuatma'ruf dan terdakwa lainnya untuk mengajukan banding, Bu. Kalau tanggapan dari Ibu? Ya, selagi manusia kan kita berada di negara ini, kita memiliki hak asasi manusia kan itu adalah hak mereka. Mereka mau banding, mereka mau PK atau mereka mau kasasi, itu adalah hak mereka. Kami sebagai ibu daripada anak kami yang telah korban, kami hanya menuntut, meminta, mengharap agar kami diberikan keadilan dengan hukum yang seadil-adilnya di negara kita ini. Ini artinya dengan setidaknya vonis kemarin yang sudah dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sudah cukup untuk memenuhi rasa keadilan yang Ibu tuntut? Ya, sampai saat ini karena hakim telah memberikan vonis seturut dengan dakwaan yang terpenuhi dengan pasal 340, hakim telah tadi dari kemarin juga kembali ke belakang, kami yakin hakim sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai utusan Tuhan, ya menjadi hakim di muka bumi. Kami mempercayai hakim akan menegakkan hukum yang seadil-adilnya di negeri ini. Diwujudkan sekarang dengan mujizat daripada Tuhan. Kuasa Tuhan telah bekerja di persidangan pada kemarin, hari ini, dan seterusnya besok. Baik, Bu Rosti, ini kan masih ada 2 terdakwa lagi ya Bu, Ricky Rizal nanti siang dan juga Richard Eliezer. Khususnya Richard Eliezer, harapan Ibu vonisnya seperti apa Bu? Apakah lebih berat daripada tuntutan? Buat Eliezer sebagai anak muda yang masa depannya masih panjang, dari awal persidangan dia telah datang sujud memohon dan mengakui kesalahannya. Semogalah kejujuran daripada perbuatannya ini dia benar-benar bertobat, karena masih panjang perjalanannya. Nanti biarlah juga hakim yang menentukan hukuman yang pantas buat Eliezer sebagai justice kolaborator. Kalau kami keluarga tidak mau mendahului daripada proses itu dan tidak bisa kami menentukan itu. Biarlah kami serahkan kepada hakim seperti kepercayaan kami. Hakimlah sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang memberikan hukuman kepada Eliezer. Arif dan bijaksana sekali. Betul, jawaban Ibu. Bapak. Beliau tidak memprovokasi tuduhan itu, beliau hanya menyampaikan sebuah pendapat, pemikiran yang di situ penuh nilai-nilai hukum, nilai-nilai moral yang sangat tinggi. Setuju Bang. Mungkin dari Pak Samuel juga Pak. Iya, saya memang sependapat dengan istri saya ya. Seperti yang saya diutarakan istri saya tadi di awal bulan 10 yang lalu, dia telah datang ke hadapan kami berdua bersujud, minta ampun, minta maaf di hadapan kami dan mengakui semua kesalahan dia di hadapan kita. Dan dia pun berjanji untuk mengungkap kasus ini di hadapan majelis hakim dengan sejujur-jujurnya. Sampai di hadapan kami dan di hadapan majelis hakim dia berbilang, inilah yang terakhir kali saya untuk membela almarhum Bang Joshua. Dan kami menekankan sama si Richard Eliezer, utarakan apa yang kamu lihat dan yang kamu dengar. Di waktu itu dia mengakui semua perbuatan dia. Dan disitulah kita tahu bahwa si Eliezer itu sudah jadi lindungan daripada LPSK. Jadi mari kita serahkan kepada majelis hakim yang memutuskan nanti bahwa si Eliezer ini menjadi justice kolaborator apa tidak. Kita serahkan aja sepenuhnya kepada majelis hakim. Baik, ini artinya Bapak dan Ibu begitu menghargai permintaan maaf dari Richard dan juga kejujurannya begitu. Mungkin boleh Ibu. Seperti yang disebutkan hakim, saya perhatikan ya, walaupun saya trauma dengan pembunuhan anak saya ini, saya mengikuti sedikit demi sedikit. Jadi saya lihat hakim di saat itu terdakwa atau pelaku membuat kata-kata berbelit-belit atau tidak sopan, hakim di sana ada rasa tidak simpatinya. Jadi hakim sangat memberikan kesempatan kepada orang yang telah berbuat kesalahan untuk mengakui kejujuran atau mengakui kesalahannya dan diberikan kesempatan untuk bertobat kalau memang betul-betul itu dari tulus dari hati nalurinya. Terlebih kita sebagai umat beragama diajarkan saling memaafkan, namun tetap proses hukum yang berjalan. Biarlah nanti hakim yang kami percayai memberikan vonis buat Richard Eliezer atau Baradae.
Baik, kita tunggu sama-sama. Mungkin Bang Nasrullah tadi kan sempat menyampaikan pemikiran Abang juga bahwa nampaknya pertimbangan hakim ini didasari juga kepada kejujuran dari para terdakwa. Nah, kalau kita lihat para terdakwa yang sudah divonis ini dinilai bohong, makanya vonisnya jauh lebih berat daripada tuntutan. Nah, sekiranya untuk Richard besok gimana, Bang? Jadi ini sekali lagi saya katakan ini asumsi saya. Asumsi saya ini bisa keliru. Saya berpunya asumsi begini. Majelis Hakim ini sekarang sedang memberikan sebuah pendidikan dan pembelajaran kepada masyarakat. Orang-orang yang di dalam proses persidangan berbohong, yang nyata-nyata faktanya sudah diketahui tapi masih berkelit, masih mutar-mutar, dia akan diberikan sanksi. Tapi orang-orang yang di ruang sidang, dia menyesali perbuatannya, dia mengakui perbuatannya sebagai sebuah kesalahan, dan kemudian dia meminta maaf dengan tulus, dia akan diberikan apresiasi, bukan sanksi. Nah, saya melihat ke arah sana, itu pemikiran saya, tapi bisa saja nanti saya keliru ya, tetapi saya melihat ke arah sana. Nah, pertanyaannya adalah, apakah jaksa penuntut umum tidak memberikan apresiasi kepada Richard Eliezer? Saya menyatakan jaksa penuntut umum sudah memberikan apresiasi. Karena kalau bicara pelaku yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain itu, yang secara fisik adalah 2 orang, Richard dan Sambo. Andai saja Richard tidak menjadi justice kolaborator, hukumannya apa untuk dia? Mati atau seumur hidup. Betul. Nah, kemudian karena dia sudah memberikan pengakuan dan minta maaf dan jujur di ruang sidang, jaksa penuntut umum dari mati atau seumur hidup itu diturunkan menjadi 12. Nah, masalah ini 12 ini cukup apa tidak kompensasi yang diberikan, kita bisa berbeda pendapat. Bahkan ada para pakar yang mengatakan, ya kalau bisa dinolkan deh ke dia. Ya, ada yang mengatakan begitu. Kalau bisa, ada juga yang pemikirannya begini. Ini kan kalau dia hukuman di atas 2 tahun, dia itu bisa menjadi alasan pemecatan terhadap dia. Kalau bisa ada di bawah 2 tahun. Nah, ada yang mengatakan rasa keadilan demi untuk kompensasi kepada Richard. Tapi jaksa mengatakan, ya saya kasihkan kompensasi ke kamu. Tapi tidak terlalu signifikan loh ya. Kompensasinya ada, ya yang dari seharusnya pidana seumur hidup, saya turunkan jadi 12. Disinilah rasa keadilan itu kita berbeda-beda. Hakim bisa saja rasa keadilan hakim berbeda dengan jaksa penuntut umum, tapi kita harus menghormati keberhasilan jaksa penuntut umum di dalam kasus ini. Tanpa keberhasilan, tanpa upaya maksimum jaksa penuntut umum membuktikan persidangan ini, bisa-bisa bebas mereka. Nah, jaksa penuntut umum sudah hadir sebagai dominis litis perkara pidana. Makna dominis litis perkara pidana ini, dialah pemilik perkara pidana. Dia bawa ke pengadilan, dia buktikan, dan berhasil mereka. Baik. Nah, satu lagi Bang, hari ini Ricky Rizal juga akan menjalani sidang. Saya juga mau minta pendapat Abang, gimana nanti vonisnya, tapi kita tahan dulu karena kita masih ada rangkaian program spesial di Hari Ulang Tahun TV One. Sementara saya kembalikan ke studio, Rizky, Ken, dan Ratih.